Udah. Ini kan susunannya di sini ada masjid. Oh iya ya. Kami dari SMA Taruna Bakti akan mendokumentasi hasil wawancara kami. Saya Muhammad Arifin Jati. Kamu? Saya Ricky Giske dari 10 absen 30. Bersama Bapak Ari Ademang. Pak Ari, kami akan menanyakan seputar wakaf. Apa yang mau nanya dulu? Sok sambil minum. Makasih ya Pak. Dari definisi wakaf itu apa Pak? Wakaf itu ada banyak definisi, diantaranya harta yang tertahan, wakaf. Ada juga yang mendefinisikan wakaf itu berupa pemberian atau hal-hal yang berguna. Itu ada wakaf itu ada yang panjang, ada yang cuma sebentar masanya. Seperti kita mewakafkan tanah untuk pembangunan atau hanya mewakafkan kendaraan. Kalau dari segi masa kendaraan itu sebentar, sedangkan tanah itu banyak. Kalau secara prakteknya, kalau arti wakaf sendiri itu harta yang tertahan. Terus Kalau apa? Karena harta yang tertahan itu berarti itu wajib untuk umat muslim wakaf. kalau wakaf itu nggak bersifat wajib, yang wajib itu zakat. Wakaf itu manakala ada kelebihan atau orang menambah, contohnya dia menambah amal jariahnya. Jadi kan ketika seorang muslim itu meninggal, semua amalnya terputus kecuali 3 perkara. Nah, diantaranya yaitu sedekahun jariyah atau zakat, atau itu wakaf, yang mana jariah itu berkesinambungan meskipun orangnya telah meninggal, tapi barang yang diwakafkannya masih ada, maka selama itu berfungsi untuk kebaikan, maka selama itu dia mendapatkan pahalanya. Kalau yang wajib itu zakat, wakaf itu nggak wajib. Cuman kalau orang berwakaf itu jauh lebih baik. Kalau untuk apa prioritas penerima wakaf ini siapa? Udah yakin wakaf dengan Iya. siapa yang wakaf dulu? Yang mewakafi kan? Yang mewakafi ini siapa? Biasanya. Kalau wakaf di sini untuk masjid sendiri itu kayak tanah masjid itu yang wakaf di sini hampir seluruh warga di sini yang sumbangan atau patungan untuk membeli tanah masjid. Kemudian ada pembangunan masjidnya itu dari Timur Tengah, dari Dubai, ada yang dari Turki. Itu yang ininya. Kalau tanahnya itu wakaf dari masyarakat sekitar. Kalau anak di bawah umur tuh bisa mewakaf hal kecil. Itu mungkin maksudnya kepada sedekah. Kalau wakaf itu bersifat panjang. Kalau sedekah seperti saya memberikan kalian uang, serah kalian mau belikan apa gitu. Yang jelas kepada hal-hal yang positif, namanya sedekah gitu. Kalau wakaf itu orientasinya atau dominannya kepada hal yang bermanfaat dan panjang dipergunakan. Kalau cuma sebentar, sedekah aja nih. Kalau zakat itu suatu kewajiban. Jadi kalau berbicara wakaf itu hal yang seperti bangunan ini, ketika diwakafkan ini panjang gitu. Jadi nggak mungkin anak kecil mewakafkan ini gitu. Karena wakaf itu panjang dan ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Kalau sedekah bebas. Kalau anak kecil mewakafkan itu hukumnya apa? Kalau anak kecil wakaf sebelum dia balik itu belum jatuh wakafnya, artinya belum disebut sah karena belum memenuhi rukun. Rukunnya itu pertama berakal, kemudian balik. Berakal itu ya sudah dewasa, balik sudah dewasa, berakal itu
bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Nah, kemudian muslim. Jadi kalau dia berwakaf tapi dia bukan muslim maka bukan wakaf namanya. Atau dia muslim tapi masih kecil maka belum sah wakafnya karena belum terpenuhi rukunnya. Atau dia berwakaf tetapi dia belum bisa membedakan mana yang baik mana yang buruk, berarti belum sah wakafnya karena belum memenuhi 3 rukun. Kalau sudah memenuhi maka bisa disebut sah wakafnya. Atau dia berwakaf untuk orang tuanya gitu. Anak kecil dia sudah muslim, sudah balik dewasa, sudah bisa membedakan yang benar benar, kemudian diwakaf untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang tuanya itu bisa. Yang penting harus memenuhi 3 rukun tadi. Terus Kalau yang berhak buat menerima wakaf itu siapa? kalau wakaf, kalau mau disamakan dengan zakat itu ada 8 golongan yang menerima. Tapi wakaf itu bisa semuanya menerima. Berapa? Kalau zakat hanya 8 golongan, kalau wakaf siapa saja bisa. Itu terutamanya yang diutamakan itu yang tidak mampu. Tapi wakaf orientasinya bisa semua menerima. Kayak seperti kita mewakafkan tanah buat pembangunan masjid, maka siapapun boleh membangun masjid, mau orang kaya, orang miskin, mau membantu dengan tenaganya, pikirannya, hartanya atau waktunya boleh semua. Kalau wakaf, kalau sedekah itu yang diutamakan yang 8 golongan itu orang miskin, fakir, miskin, yatim, piatu, musabil, orang yang sedang perjalanan atau orang yang menuntut ilmu. Kalau orang mampu tidak, kalau wakaf semua boleh menikmati. Terus apa lagi? Kalau di sini terutama yang mengelola itu siapa aja dan berapa orangnya? Kalau di sini yang mengelolanya itu yayasan. Kan di sini ada masjid, ada pengurus masjid, ada pengurus yayasan. Jadi masjid itu di bawah pengurus yayasan. Jadi yang mengelola zakat di sini yaitu yayasan, namanya Yayasan Ihyaut Tauhid. Nama yayasannya. Adapun pengurusnya untuk sekarang saya kurang tahu berapa pengurusnya, soalnya saya bagian masjid, bagian kepengurusan masjid, bukan kepengurusan yayasan. Terus Kan tadi udah termasuk struktur. Di pengelola sama struktur udah termasuk ya Pak? udah termasuk. Jadi masjid kan ini masjid itu di bawah yayasan. Jadi yang mengelolanya di sini yayasan. Kalau sumpah masjid ada keperluan, yayasan yang memberikannya. Mau pengelolanya tadi siapa? Samsul Aramli, Di daerah sini ya? ketua yayasannya Samsul Aramli. Kalau ketua DKM-nya Riki Firmansyah, ketua DKM. Coba balik yang ke penerima sama yang muakafi. Yang muakafi itu tadi namanya disebutnya apa? Muwakif, orang yang memberikan wakaf itu. Muwakif yang memberikan wakaf. Kalau yang penerima wakaf itu saya lupa lagi namanya, istilahnya. Bukan, ada kalau di zakat itu ada namanya mustahik, ada muzaki. Muzaki itu orang yang zakat, mustahik orang yang menerima zakat. Kayak gitu kalau di zakat gitu. Ada namanya muzaki, orang yang menerima, orang yang memberikan zakat. Kalau di wakaf, muwakif orang yang memberikan wakaf. Kemudian mustahik penerima. Bisa juga dimasukkan ke situ, mustahik penerima zakat, penerima wakaf yang menerimanya. Kalau di sini kalau wakaf itu semua di sini menerimanya. Kalau zakat itu yang di luar komplek. Seperti komplek kampung sebelah ini, kampung Cikorea, rata-rata zakat dari sini dialihkan ke sana. Tapi kalau wakaf, kalau umumnya itu berupa aset, maka itu dinikmati oleh semua. Tapi kalau zakat enggak, karena berupa makanan, berupa kebutuhan pokok, yang mana secara perbandingan ekonomi, kehidupan di komplek sedikit lebih sejahtera dari yang di luar komplek, maka zakatnya di sini diberikan kepada yang di luar komplek, terutama komplek tetangga, kampung tetangga gitu. Kayak kalau di sini ada kampung Cikorea, ada yang di atas sana, kampung Cikadu. Mereka lah penerimanya, yang di sini pemberinya.
Jadi balik lagi ke yang mustahik orang-orang yang berhak menerima tadi ya. Iya, orang-orang yang berhak menerima. Kayak malah Malaf ininya. Malafnya juga bukan sudah 20 tahun masih disebut malaf, tidak. Jadi bukan juga yatim yang meninggal orang tuanya tapi umurnya udah dewasa. Tapi yatim itu disebut yatim itu dia masih kecil sebelum dia mampu mencari nafkah, itu namanya masih disebut yatim. Kalau enggak berarti ya orang tua kita juga yatim gitu karena udah meninggalkan bapaknya. Nah. Ada lagi? Saya mau beli bakso nih. kegiatan Udah. Kalau di sini kegiatan untuk wakaf itu gimana dan fasilitas yang ada di kegiatan itu? Harus ini biasanya 10 hari menjelang atau malam takbiran. Itu zakat. Jadi di sini bedakan dulu, ada yang namanya zakat, ada yang namanya wakaf gitu. Kalau kegiatan seperti sekarang ini zakat ininya. Jadi biasanya kegiatannya itu setelah malam takbiran atau 2 hari sebelum lebaran itu sudah dibagikan, yaitu dengan mengundang mustahiknya, orang yang berhak menerima diundang semua ke sini. Bagi yang tidak ada kita antarkan ke rumahnya. Kegiatannya itu maksimal itu malam takbiran sudah diadakan kegiatan di sini. 10 hari sebelumnya. Normalnya sini 2 hari sebelumnya. Ya, karena kan mustahiknya yang menerimanya itu kebanyakannya mau mudik pulang kampung. Nanti kalau nggak dibagikan nanti tertahan di kita ya. Nanti kita yang minta pertanggungjawaban. Nah, ada lagi? Sudah sih. Itu kegiatan fasilitasnya tuh ya? Udah. Sini fasilitasnya masjid ininya. Kita kadang melakukannya di lapangan. Di sini juga kegiatannya. Kalau penerimanya di sini kampung tetangga, dan diutamakan di sini satpam keamanan di sini sama petugas-petugas guru ngaji, yang petugas yang ngurus masjid itu semua. Yang diutamakan sebelumnya baru orang luar. Dalam dulu orang luar. Iya. Kan orang terdekat dulu, kita diperintahkan itu kepada yang terdekat dulu, baru yang terdekat sudah diberikan, ditunaikan haknya, baru kita kepada yang lebih jauh. Ada lagi? Enggak. Cukup. Kasih ya Pak. Siap. Soalnya saya mau beli bakso nih, kalau kamu ikut ayo sekalian. Bakso di mana Pak? Di bawah. Mau beli bakso kan? Aku nyetir lah susah. Nyari bakso. Kasih ya Pak. Ya. Ya, Maaf ganggu waktunya. Enggak apa-apa. Maaf tadi saya telat pulangnya. Oh, Pak. Enggak apa. Ini HP siapa? apa?